Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Unjuk rasa mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram menuntut transparansi diwarnai kericuhan. Debit air bendungan Pandan Duri terus berkurang, penyaluran air irigasi pertanian dilakukan bertahap. Pemuda desa mengubah limbah tisu menjadi topeng dan figura yang bernilai ekonomis. Bersama saya Rahi Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Di gedung yang merah ini untuk hanya mengeksploitasi yang namanya hak-hak dan sudah. Unjuk rasa ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram di lingkungan kampus setempat diwarnai kericuhan Kamis siang. Massa dari perwakilan fakultas terlibat bentrok dengan petugas keamanan karena kesal ban bekas yang dibakar di depan gerbang kampus dipadamkan paksa oleh petugas. Suasana unjuk rasa juga berubah panas karena para mahasiswa tidak ditemui oleh perwakilan kampus untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dalam orasinya, massa menuntut transparansi pengelolaan keuangan kampus dan perbaikan sejumlah fasilitas kampus. Massa mengklaim biaya kuliah yang mahal tidak sesuai dengan fasilitas kampus yang mereka dapatkan. Jadi perlu adanya dan perlu dilibatkan mahasiswa itu supaya tidak ada yang namanya tindakan korupsi nepotisme. Jadi kita yang digaungkan sebagai kampus merdeka itu perlu yang namanya bebas dari tindakan pidana korupsi ataupun penyelewengan dan lain sebagainya. Anggaran cek kesehatan itu, cek bebas narkoba, yang awalnya itu keluar edaran dari rektorat itu wajib di seluruh puskesmas ataupun instansi kesehatan yang ada di Kota Mataram. Tapi keluar edaran barunya itu diwajibkan di klinik Mataram dan dibiayai 120.000 itu per orang bagi setiap mahasiswa yang daftar. Coba dihitung 120.000 itu kalau dikalkulasikan 3.000 mahasiswa. Sebelum membubarkan diri, massa berjanji akan menggelar unjuk rasa yang lebih besar hingga tuntutan mereka dipenuhi oleh pihak kampus. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Memasuki musim kemarau, debit air bendungan Pandan Duri di Kabupaten Lombok Timur menurun hingga 70% sejak sebulan lalu. Hal itu disebabkan mengeringnya puluhan sumber air yang biasa menyuplai air ke bendungan seluas 315,7 hektar dan yang terbesar di timur Pulau Lombok. Petugas bendungan mengonfirmasi debit air yang tersisa saat ini hanya 8 juta meter kubik saja, padahal dalam kondisi normal bisa mencapai 27 juta meter kubik. Penurunan debit air membuat petugas harus mengatur distribusi air ke saluran irigasi menyesuaikan dengan kebutuhan warga. Bendungan Pandan Duri sepanjang tahunnya melayani 2 jalur irigasi pertanian, yakni jalur irigasi Pandan Duri Suwangi dan jalur irigasi Gambir Jerowaru. Ya secara pas terdampak artinya bendungan ini ikut penurunan air ikut lebih cepat kan gitu. Jadi volumenya juga berkurang karena kekeringan juga sih. Tapi secara teknis itu sebetulnya masih normal juga, masih normal, jadi tidak darurat ya, masih normal, masih wajar lah. Pengelola bendungan berharap warga memaklumi terhambatnya penyaluran air ke jalur irigasi selama musim kemarau akibat menurunnya debit air bendungan. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Memasuki musim kemarau, puluhan perajin batu bata di Desa Giri Tembesi mengeluhkan meningkatnya biaya produksi batu bata akibat tidak ada air.
Padahal pada tahun-tahun sebelumnya cuaca panas justru membuat produksi batu bata meningkat sehingga perajin bisa meraup berkah di akhir tahun. Namun pada tahun ini para perajin justru harus membeli air seharga Rp300.000 per tangki dari pengepul untuk dipakai memproduksi batu bata selama sepekan. Karena terbatasnya air, perajin juga menurunkan jumlah produksi hingga 50%, hanya 2.000 hingga 3.000 bata saja, dari sebelumnya 5.000 bata per pekan. Berapa dibeli Bu? Berapa dia? 300. Sejak kapan beli air Bu? Sejak kapan sudah? Oh, untuk buat batanya berarti sudah 3 bulan beli air berarti ya Bu? Sejak kapan Bu ini? Sejak kemarau. Kemarau ya? Di mana Ibu ambil air biasanya? Di sana, di masjid itu. Berapa jaraknya Bu? Sekitar berapa meter, enggak tahu. Lumayan jauh ya? Iya. Oh. Terus sekarang lagi butuh air sekali berarti di sini. Itu makanan. Terkait mengenai masalah usaha batu bata, warga kami yang di sini yang terutama sekali artinya kesehari-hariannya melakukan pencetakan batu bata. Oh, pembuatan. Iya, dan juga pemeliharaan sapi yang pada khususnya artinya warga kami yang ada di Gumese Selatan ini kegiatannya kesehari-hariannya cetak batu bata. Itu ya sangat memerlukan air juga ya? Itu juga yang sangat memerlukan air. Di mana mereka dapat ini? Beli ya Bu? Air ada yang beli. Ada yang beli, ada dia pesan kadang untuk cetak batu bata pun dia beli kadang air. Meski biaya produksi meningkat, namun perajin tetap menjual batu bata mereka dengan harga normal seharga Rp650.000 per 1.000 bata. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan warga di Kabupaten Lombok Tengah menyerbu pasar sembako murah yang digelar pemerintah daerah di sejumlah kecamatan Kamis siang. Di halaman kantor Camat Praia Tengah misalnya, warga antusias mendatangi pasar sembako murah untuk membeli bahan pokok. Dari sejumlah bahan pokok yang dijual, beras merupakan komoditas yang paling dicari warga karena harganya mahal di pasaran. Pemda menjual beras premium seharga Rp10.000 per kilogram, sementara beras medium dijual Rp52.000 per karung berisi 5 kilogram. Mengadakan pasar murah dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat karena kenaikan harga beras. Kami sudah survei di pasar-pasar kami, terutama pasar induk Jelojo Renteng, itu minimal harga beras di pasar kami 13.000. Jadi kami di sini menjual dengan harga murah kerjasama dengan Bulog NTB. Dengan variasi harga, ada yang 52, ada yang 60, ada yang 66, tergantung jenis dan kualitas berasnya. Warga mengapresiasi pasar murah untuk meringankan beban ekonomi mereka akibat kenaikan bahan pokok. 53. Yang 5 kilo. Kalau di luar berapa? 13. Premium. Senang nggak dengan adanya pasar? Senang. Ya, merasa terbantu. Iya. Pengen ada pasar murah katanya. Ingin. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menggelar pasar sembako murah di 6 kecamatan dengan menyalurkan 1,5 ton beras per kecamatan untuk mencegah inflasi dan menyetabilkan harga bahan pokok di pasaran. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.